Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wildan Hidayat, mahasiswa pasca sarjana IAIN Salatiga. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah paparan terkait presentasi saya yang berjudul Perkembangan Agama pada Anak Usia Sekolah Dasar. Perlu diketahui bahwasanya perkembangan anak pada usia sekolah dasar ini meliputi banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas. Dalam pembahasan kali ini, yang akan kita bahas adalah sesuai dengan konsep yang telah ditentukan oleh dosen kita bersama, Dr. Oktio Franklin Bintoro MPDI. Pertama-tama, yang akan kita bahas adalah pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya perkembangan anak usia sekolah dasar. Yang keempat adalah diskusi dan pembahasan hasil dari analisis perkembangan agama pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama, terkait pendahuluan. Pada pendahuluan yang akan kita bahas adalah usia anak sekolah dasar. Mengapa usia sekolah dasar ini menjadi sebuah pembahasan topik yang menarik dalam pembahasan kita kali ini? Karena pada siswa usia anak sekolah dasar, nilai agama dan moral dapat disebutkan sebagai perubahan psikis yang dialami oleh anak tentang kemampuannya dalam memahami dan menerapkan sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Jadi, hal ini menjadi sebuah urgensi bahwasanya perkembangan agama pada usia sekolah dasar sangat urgent sekali melihat beberapa fenomena yang ada di masyarakat kita di Indonesia. Berikut, saya akan menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di Indonesia terkait urgensi mengapa perkembangan agama bagi sekolah dasar sangat diperlukan. Pertama, dapat dilihat di layar kaca Anda adalah kasus pengeroyokan siswa SD di Kediri oleh temannya saat bermain sepak bola yang ditengarai hanya karena melakukan gol bunuh diri. Sangat miris sekali melihat kejadian yang sangat sepele tetapi memiliki efek yang luar biasa. Yang kedua, bermacam-macam masalah yang terkait dengan nilai agama dan moral anak seperti bullying, perokok, mencuri, tawuran, seks bebas, melawan orang tua, narkoba, dan banyak sekali permasalahan yang meresahkan masyarakat, khususnya orang tua dan kita selaku pendidik bagi anak-anak. Anak usia sekolah dasar memiliki kemampuan yang sangat baik dalam hal meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Untuk itu kita selaku fasilitator mereka untuk mengajarkan hal-hal yang bersifat positif dalam memberikan pengaruh keberagamaan di kehidupan mereka. Karena usia dasar bagi mereka merupakan usia untuk mencoba hal-hal yang baru. Untuk itu, kita patut untuk menanamkan hal-hal yang positif untuk kehidupan mereka agar mereka meniru hal-hal yang baik. Melihat begitu banyaknya kompleksnya permasalahan yang terjadi di masyarakat kita Indonesia terkait penyelewengan terutama moral dan agama, maka pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah dasar menjadi hal yang sangat urgent sekali agar mereka dapat terfasilitasi dengan cara menanamkan hal-hal positif sehingga sejak dasar mereka diberikan nilai edukatif untuk berjalan menuju fase-fase berikutnya. Ingat, ketika kita menanam sebuah tanaman, kita akan sangat mudah membentuk
tanaman tersebut ketika tanaman itu masih sangat dasar, kecil. Tetapi ketika sudah besar, kita ingin membentuk seperti apapun yang kita mau, kita bengkokkan, tentu dia akan patah. Maka dari itu, di sini saya selaku mahasiswa pasca sarjana IAIN Salatiga akan membahas makalah yang berjudul Perkembangan Agama bagi Siswa Sekolah Dasar. Salah. Saya akan membahas makalah yang berjudul Perkembangan Agama bagi Siswa Usia Sekolah Dasar. Kita masuk ke tinjauan pustaka dalam pembahasan kali ini. Pertama, terkait perkembangan. Di sebuah riset disebutkan bahwa perkembangan merupakan sebuah perubahan yang progresif dan bersifat kontinu atau berkelanjutan yang dimiliki oleh seorang individu sejak lahir hingga melewati beberapa fase hingga fase dewasa tentu saja. Ya, perkembangan baik itu perkembangan yang bersifat aktif maupun non-aktif. Sementara agama, dalam bahasa, agama itu berasal dari dua kata. Pertama, tidak, gama, kacau, tidak kacau. Jadi fungsi agama adalah menjaga stabilitas agar kehidupan manusia sesuai dengan norma dan kaidah yang ada. Ketika kita berbicara masalah agama, otomatis kita berbicara seluruh model kehidupan. Karena inti kehidupan berasal dari agama. Nilai-nilai atau kaidah yang terdapat dalam agama selaras dengan fitrah manusia sebagai makhluk beragama. Dalam Al-Quran, kita sebagai muslim mengetahui bahwa sesungguhnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kodratnya. Lalu, moral agama yang kita miliki menjadi sebuah patokan agar kita dapat melaksanakan kehidupan bermuamalah dengan baik sesuai dengan tuntutan yang ada. Seperti itu. Moral agama sangat penting sekali bagi anak usia sekolah dasar. Karena anak usia sekolah dasar itu dapat meniru, maka perlu dikenalkan dengan sosok. Dalam tanda kutip sosok, ya. Jadi sosok ini ya adalah misalnya. Terkait perkembangan agama bagi siswa usia sekolah dasar terbagi menjadi beberapa. Dalam PPT yang sudah saya sebutkan bahwa terbagi sesuai dengan kategori usia. Pertama, usia 5 sampai 6 tahun, usia 7 tahun, usia 8 sampai 9 tahun, kemudian hingga usia 12 sampai 16 tahun. Pada usia 5 sampai 6 tahun, agama memahami aturan sosial. Jadi, siswa usia sekolah dasar mulai memahami aturan sosial dalam budayanya. Seperti contoh menyapa seseorang. Yang kedua, secara spontan, usia 5 sampai 6 tahun membantu anak lain yang sedang dalam masalah. Yang ketiga, mulai mengembangkan konsep luas seperti perihal pengampunan dan keadilan. Nah, itu usia sekolah dasar 5 sampai 6 tahun. Lalu ketika masuk fase berikutnya, usia 7 tahun, siswa sekolah usia dasar yang pertama dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Atau sebagai contoh, menyakiti seseorang secara fisik itu adalah sesuatu yang sangat tidak tepat. Nah, jadi usia 7 tahun mereka sudah mulai mengerti hal-hal tersebut. Yang kedua, mereka bisa mengekspresikan
perasaan terkesima dan kagum ya, khususnya terhadap benda-benda yang menurut mereka menarik yang ada di sekitar mereka. Kemudian pada usia 8-9 tahun, mereka masih berpikir bahwa peraturan itu sesuatu yang tetap, kekal, permanen, tidak dapat diubah. Ya, karena peraturan adalah sesuatu yang dibuat oleh orang dewasa dan itu wajib untuk ditaati. Ya, sebuah peraturan yang harus ditaati. Nah, kemudian pada usia 8-9 tahun juga mereka mulai mengembangkan nilai-nilai individual dan batasan moral yang pasti membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Ya. Kemudian masuk ke usia 10-11 tahun, mereka sudah mulai aktif banyak bertanya dan mempelajari caranya untuk bertanggung jawab seperti itu. Kemudian mereka mulai mengalami konflik ya antara nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua dengan nilai-nilai yang ada di lingkungannya, teman sepermainan. Jadi di usia 10 dan 11 tahun timbul pro kontra antara hal-hal yang diajarkan oleh orang tua di rumah dengan apa-apa yang dibawa oleh teman-temannya ketika di sekolah. Itu hal yang biasa terjadi ya. Kemudian di usia 12-16 tahun, anak-anak usia sekolah dasar sudah mampu untuk berpikir lebih kritis dan lebih memahami perspektif orang lain. Sehingga mereka mulai mengembangkan ide dan nilai-nilai. Walaupun terkadang ide tersebut sangat bertentangan dengan perspektif atau sudut pandang yang lain. Seperti itu. Kemudian, ini terkait nilai-nilai agama yang muncul ketika siswa berada di fase usia sekolah dasar. Pertama, ada tiga poin utama. Yang pertama adalah nilai akidah atau keyakinan. Yang kedua nilai akidah, terdapat 3 nilai agama dalam perspektif siswa usia sekolah dasar. Yang pertama, ada akidah atau keyakinan. Yang kedua, ada ibadah dan akhlak. Yang ketiga adalah nilai kesadaran beragama. Terkait nilai yaitu akidah atau keyakinan, saya lagi yang lain. Terkait nilai akidah atau keyakinan, siswa sekolah dasar mulai diperkenalkan dengan sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian mereka memahami jika melanggar dan tidak patuh terhadap perintah Tuhan, maka mereka akan mendapatkan balasannya. Mereka sudah mulai memahami itu. Jadi di usia sekolah dasar terkait akidah atau keyakinan. Ya. Kemudian pada perkembangan nilai ibadah, siswa sekolah dasar sudah mulai melakukan pembiasaan atau kegiatan ritual ibadah dan peribadatan. Mereka juga sudah mulai mengenal hukum-hukum ya. Apakah itu haram, apakah itu sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, mereka sudah mulai mengenal dan mereka sudah melakukan beberapa ritual ibadah seperti itu. Yang ketiga adalah kesadaran beragama yang mulai ditunjukkan oleh siswa usia sekolah dasar. Pada siswa usia sekolah dasar, kesadaran agama ini ya sudah dipaparkan dalam makalah yang sudah saya bagikan ke teman-teman semua. Jadi seolah anak-anak usia sekolah dasar itu mulai berkembang dan memiliki kesadaran terkait apa yang mereka kerjakan. Jika tadi di tahap ibadah dan akhlak mereka mulai melakukan sebuah kebiasaan, ketika kesadaran beragama mereka sudah memiliki kesadaran terkait apa yang mereka lakukan, seperti itu ya. Jadi mereka merasa bahwa itu merupakan sesuatu yang harus mereka kerjakan, dan apabila mereka tinggalkan, mereka akan mendapatkan sebuah
punishment atau hukuman atau mungkin sanksi sosial yang ada dalam masyarakat seperti itu. Dan mereka juga sudah mulai ikut berkecimpung dalam peribadatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti ibadah sholat Jumat, ibadah sholat tahunan, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Dan praktek-praktek ibadah sosial lainnya yang ada di masyarakat, meskipun dalam praktek individualismenya mereka masih membutuhkan pengawasan seperti itu. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya, saya cut semi ya, kita akan membahas karakteristik perkembangan agama anak usia sekolah dasar. Ada 3 karakteristik utama siswa anak usia sekolah dasar. Pertama, perkembangan kognitif. Yang kedua, perkembangan psikososial. Dan yang ketiga, perkembangan moral. Berkaitan dengan perkembangan keberagamaan kognitif, ini berkaitan dengan cara berpikir anak ya. Cara berpikir anak dalam mendapatkan informasi atau pengetahuan dengan pengetahuan yang mereka peroleh seperti itu. Jadi kognitif di sini berarti mereka mendapatkan bagaimana caranya informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh. Ya. Jadi anak mulai belajar sebuah konsep, melihat hubungan dan memecahkan masalah pada situasi yang melibatkan sebuah objek ya. Dan situasi yang sudah tidak asing lagi untuk dirinya seperti itu. Itu di tahap kognitif. Jadi mereka mulai mencoba untuk mengeksplor sesuatu, mencari sesuatu yang baru untuk kemudian mereka memecahkan masalah tersebut ya. Kemudian ada perkembangan psikososial pada sekolah siswa sekolah dasar. Ini memberikan pandangan bahwa sebetulnya dari segi psikososial anak meyakini bahwa setiap manusia itu unik dan memiliki perbedaan satu sama yang lainnya. Ya, jadi tahapan yang dibentuk dalam masa psikososial ini lebih mengedepankan kepada perbedaan, tapi mereka sanggup untuk mengatasinya. Dalam artian mereka dipermudahkan agar mereka terlibat dalam interaksi sosial sehingga mereka dapat bersosialisasi di masyarakat bersama dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian terakhir adalah perkembangan moral keberagaman anak usia sekolah dasar. Pada perkembangan moral ini, ya, ini yang menjadi hal-hal yang menarik ya, karena moralitas akhir-akhir ini menjadi sebuah sorotan ya bagi beberapa kasus ya, khususnya di bidang agama dan pendidikan ya, karena seperti kasus agresivitas, pelecehan seksual, bullying dan sebagainya itu tidak lepas dari keberadaan dunia pendidikan dan agama seperti itu ya. Jadi keberadaan perkembangan moral di sini ini merupakan sebuah konsep tentang peraturan atau dasar-dasar ya yang menjadi dasar individual atau siswa dalam berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi bagaimana cara mereka menata tingkah laku, menjaga diri, berperasaan, seperti itu pemikiran mereka. Nah, jadi di perkembangan moral anak-anak usia sekolah dasar ini ya, mereka lebih mengedepankan prospek ke dalam perilaku ya. Perilaku mereka, jadi ini menjadi tugas utama sebetulnya dari kita sebagai fasilitator untuk mereka ya, karena saya hari ini banyak sekali kasus-kasus kok error, kasus-kasus yang berkaitan dengan moral ya, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan moral yang ada di masyarakat, seperti kasus-kasus yang sudah tadi kita sebutkan di awal ya, seperti itu. Dan ini menjadi tugas kita sebagai seorang fasilitator untuk selalu waspada dan menjadi contoh yang baik
suri teladan yang baik untuk siswa, terutama siswa sekolah dasar. Selanjutnya, pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya perkembangan. Ya. Di makalah yang sudah saya buat terdapat sebuah piramida terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya perkembangan nilai yang ada di masyarakat, khususnya objeknya adalah siswa sekolah dasar. Pertama adalah faktor internal yang berasal dari dalam siswa itu sendiri. Yang kedua, faktor keluarga lingkungan. Yang ketiga adalah faktor sekolah atau lembaga pendidikan. Untuk faktor internal, ya, jadi faktor internal ini atau alami, sesuatu yang sifatnya alami dan bawaan. Ini merupakan sebuah dorongan yang berasal dari dalam siswa, ya. Jadi seperti sebuah karakteristik bawaan yang diwariskan oleh orang tuanya secara turun-temurun, ya. Dan ini bersifat alamiah, sehingga apa yang dia miliki merupakan semangat dari para pendahulunya terdahulu. Jadi ini sesuatu yang dimiliki oleh setiap siswa, sehingga dia memiliki dorongan batin yang sangat kuat di dalam jiwanya. Ya, ini sangat menarik ya terkait faktor internal. Jadi setiap siswa itu memiliki sebuah semangat dalam jiwa, dia berbuat sesuatu yang baik seperti itu. Ya, jadi seperti ada kayak pertentangan kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik seperti itu. Yang kedua adalah faktor keluarga atau lingkungan, ya. Konsep agama, khususnya agama Islam, mengajarkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Sang Pencipta, ya. Jadi terdapat tugas ya yang diemban oleh manusia. Seperti contohnya para rasul, ya. Para rasul itu ditugaskan untuk memberikan suri teladan yang baik atau penyempurnaan akhlak kepada umatnya. Ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian tugas tersebut diambil alih oleh para ulama. Dan ketika para ulama itu meninggalkan kita satu persatu, tugas tersebut kembali kepada keluarga. Nah, ini keluarga ini kunci, ya, kunci utama. Makanya keluarga merupakan madrasah utama yang pertama dasar bagi seorang anak, apalagi anak usia sekolah dasar, ya. Jadi ini terdapat peran orang tua dalam menunjukkan jalan kepada anaknya agar anaknya itu tetap di jalan yang lurus, tidak tersesat di jalan-jalan yang lain, ya. Jadi adanya pendidikan utama di keluarga, ya, di usia anak sekolah dasar itu menjadi sebuah sebuah jalan yang berfungsi untuk membentuk jiwa keagamaan pada diri anak, sehingga dorongan lingkungan dan keluarga itu menjadi sebuah faktor penentu yang menentukan apakah siswa usia sekolah dasar tersebut menjadi sosok yang baik atau tidak di kehidupan yang akan datang. Itu tergantung dari hasil pengajaran orang tua di rumah, ya. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan agama sukses adalah sekolah atau lembaga pendidikan. Ini penting. Lembaga pendidikan berperan penting dalam pembentukan pembelajaran keagamaan bagi siswa. Selain sekolah dasar itu mengajarkan keilmuan dasar yang berkaitan dengan mata pelajaran keagamaan seperti baca tulis Al-Quran, kemudian fikih, hadis atau pelajaran keagamaan lainnya, juga mereka dibekali dengan nilai-nilai yang sangat urgent sekali dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan, sehingga hal-hal tersebut melalui mata pelajaran keagamaan tersebut, anak usia sekolah dasar
dapat terhindar dari hal-hal negatif seperti kenakalan remaja, penggunaan narkoba, miras, dan kejahatan-kejahatan menyimpang lainnya. Seperti itu. Jadi itu kesimpulannya ya. Yang pertama tadi bahwasanya terdapat karakteristik perkembangan pada agama ya pada usia sekolah dasar itu meliputi kognitif, psikososial, perkembangan secara moral. Nah, kemudian terdapat 3 hal yang menjadi faktor tercapainya perkembangan agama ya bagi sekolah dasar. Yang pertama adalah faktor internal yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Yang kedua adalah faktor keluarga dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah faktor sekolah atau lembaga pendidikan yang ada di sekitar atau diikuti oleh siswa sekolah dasar tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan saya mengucapkan luar biasa ya kesempatan kali ini ya saya bisa bertemu lagi dengan Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah penutupannya. Terima kasih. Saya Widan Nur Hidayat undur diri atas kesempatannya. Ya, saya sangat berbahagia sekali bisa menyampaikan materi saya melalui video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.